Assalamualaikum. Tahu nggak berita viral hari ini? Kita semua tahu. Ruhut Sitompul, politisi yang dikenal politisi kutu loncat yang suka gonta-ganti partai itu, kembali membuat geger jagat dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana tidak? Ya, orang tua, mohon maaf saya tidak mau gosip, orang tua yang dikenal suka membuat narasi-narasi kebencian ini kembali membuat sebuah postingan di akun Twitternya, di mana ada Bung Anies Baswedan, Gubernur DKI saat ini, berpakaian pakaian adat salah satu suku di Papua. Ya tentu apa yang dilakukan Ruhut ini, ya bagi kami sangatlah tidak pantas dan tentu saja memantik kegeraman, rasa marah, emosi banyak orang. Ya, dan kalau kemudian ya ada yang bertanya, Bung Fahri, kenapa saya juga ikut-ikutan terpancing dan merespon, menggosipkan, menggibah kasus Ruhut ini? Ya jawaban saya, karena saya tak ingin hanya berada pada posisi wait and see, melihat dan menonton saja lalu kemudian tak bersikap apa-apa. Bagi kami, ya kita ini harus mengambil dan hadir di ruang-ruang untuk kemudian mengamputasi ya para politisi-politisi atau public figure yang suka bikin onar dan menyebarkan narasi-narasi kebencian di negeri ini seperti Ruhut Sitompul misalnya. Orang tua yang buat saya makin hari makin tak bijak ini. Maka wahai Om Ruhut, Anda bukan pertama kali ini membuat kami marah. Dulu saya masih ingat, Om Ruhut ya, ketika Anda menjadi anggota Pansus Hak Angket Ban Senturi. Masih ingat nggak? Anda waktu itu juga kan menghadirkan Bapak Yusuf Kalla, ya putra Sulsel. Saya masih ingat, ketika Anda kemudian mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yusuf Kalla ketika itu, Anda memanggil beliau dengan sebutan Daeng, ya, dengan nada yang cukup tinggi. Bagi saya pribadi, sebagai orang yang dalam diri ini mengalir ada darah Bugisnya, ya, penyebutan Anda yang kemudian memanggil orang tua kami itu, Bapak Yusuf Kalla itu dengan panggilan Daeng di ruang rapat Pansus Angket Senturi saat itu, bagi saya sangatlah tidak tepat dan cenderung menghina. Jujur saja Om Ruhut, saat itu saya marah pada Anda. Ya, penyebutan Anda ketika itu adalah buat saya bentuk ketidakpahaman Anda pada sistem di suku Bugis. Mungkin sebagian teman-teman menganggap itu biasa saja. Kayak panggilan Daeng bisa kita ucapkan pada semua orang. Tapi sebagian juga ada yang menganggap bahwa ya dalam sistem penyebutan Daeng itu adalah level paling bawah, misalnya Daeng Beca dan seterusnya. Nah, sekarang ini Om Ruhut membuat kami lagi geram ya. Dari Jakarta sana Om Ruhut bukannya kesejukan, kedamaian yang Anda bagi ke kami-kami yang ada di desa-desa di pelosok-pelosok negeri ini. Ya, tetapi justru selalu saja Anda menyebarkan narasi-narasi kebencian pada sesama. Saya muak-muak dengan sikap Anda. Kalau Anda tak suka pada Anies Baswedan misalnya, dan mencoba melakukan black campaign, kampanye hitam atas diri beliau agar rakyat tak simpati padanya, agar dia tak bisa memenuhi mimpinya untuk nyapres, ya, maka silakan saja, itu hak Anda, ya. Tapi janganlah kebencian Anda ketika ketidaksukaan Anda pada pribadi Anies lalu tanpa rem, tak terkontrol, Anda senak dewe, ya, memposting meme berwajah Anies Baswedan, tapi di raganya ada melekat simbol-simbol suku tertentu. Hai Om Ruhut, sekarang Anda mau ngeles lagi, mau mengatakan bukan Anda yang buat, bukan Anda yang edit foto itu, ya, tapi orang lain. Ya, kenapa Anda beri ruang di akun Twitter Anda agar foto itu tersebar luas? Gak usahlah ngeles Om, tulisan teks seperti orang tertawa hahaha dalam akun Anda itu adalah gaya teks Anda. Janganlah bersikap lempar batu sembunyi tangan Om Ruhut. Ya, kenapa Anda tak melekatkan wajah Anies Baswedan pada suku lainnya agak lebih apa gitu ya? Kenapa harus suku Dani Papua? Anda mau melecehkan siapa Om? Anda mau menghinakan siapa? Anda pura-pura lupa ya? Dan mau hitung-hitungannya berapa sudah kontribusi masyarakat Papua pada negeri ini? Anda lupa kontribusi mereka sangatlah besar dalam membangun negeri ini. Saya bukan pendukung Anies, tapi kalaulah sikap sinisme
yang ditunjukkan Ruhut ini pada Anies dengan meme yang tak pantas, ya itu adalah sikapnya yang apa ya, tak suka jika Anies selalu berpakaian adat dari setiap daerah yang dikunjunginya. Lalu di mana letak kesalahan Anies di situ? Bukankah apa yang dilakukan Bung Anies itu adalah sebuah sikap yang baik? Baik tentu saja, mencoba berpakaian daerah yang dikunjunginya sebagai penghargaan dia pada kekayaan kearifan lokal budaya setempat. Apa salah? Ya, umpama kalau seorang pejabat, ya orang Minang, mau melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, berpakaian Jawa, pakai belangkong, ya apa salah? Itu kan baik. Ya, seorang pejabat kelahiran Minang berkunjung ke tanah Sulawesi, ya tapi di tanah Sulawesi berpakaian adat Sulawesi, pakai baju bodo, songkok bugis misalnya, itu kan baik. Apanya yang salah? Ya, bukankah juga di era Jokowi, para pejabatnya, para menterinya disarankan diberi kebebasan untuk berpakaian adat pada saat upacara-upacara kenegaraan? Justru budaya-budaya lokal inilah yang harus kita jaga dan lestarikan, Bung. Harusnya, mohon maaf, sikap Om Ruhut, sikap kita semua, sikap para politisi utamanya yang ada di pusat di Jakarta sana itu harus mampu menjaga mulut, pikiran, hati, dan jangan seenak dewe membuat postingan-postingan yang membuat stabilitas keamanan negeri ini terganggu. Ya, apalagi hari-hari ini, ya Papua itu relatif lebih aman. Jaga situasi ini, Bung. Anda yang berada di pusat harus menjadi contoh. Anda dikeker ratusan juta masyarakat Indonesia loh. Jaga sikap Anda. Maka wahai Bung Ruhut, jaga sikap Anda. Makin tua harusnya Anda makin bijak. Bukan sebaliknya, makin tua tapi makin nakal. Naudzubillah. Ya, makin tua makin tak terkontrol. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, pelajaran bagi para politisi utamanya yang ada di pusat, agar betul-betul memiliki rem kontrol diri ketika mau melakukan apa saja. Saya Fahri, NKRI harga mati. Tekalai.